Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Tentu dalam keadaan sehat bukan? Ya, mudah-mudahan kita semua selalu ada dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa ya. Nah, tak lupa juga Ibu mengingatkan untuk selalu patuhi protokol kesehatan supaya pandemi COVID-19 ini bisa cepat usai dan kita bisa kembali bertatap muka belajar di sekolah bersama-sama ya. Nah, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran di tema 1, subtema 2, pembelajaran 4. Namun, sebelum kita memulai pembelajaran, Ibu ingin bertanya, pada pembelajaran sebelumnya kita sudah belajar apa? Ayo, ada yang masih ingat? Nah, pada pembelajaran sebelumnya kita sudah belajar mengenai perkembangbiakan hewan, serta kita sudah belajar bagaimana cara mencari ide pokok dan informasi penting pada teks laporan yang sudah Ibu bacakan. Nah, pada pembelajaran 4 kali ini, Ananda semua akan belajar tentang penerapan sila-sila keempat Pancasila, serta menemukan fakta dan ide pokok dalam teks laporan. Nah, tentu kegiatan pembelajaran hari ini akan sangat menyenangkan bukan? Nah, sebelum memulai pembelajaran, tentu alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Nah, Ibu persilahkan untuk Ananda berdoa sesuai kepercayaannya masing-masing ya. Berdoa dimulai. Ya, berdoa selesai. Mudah-mudahan pembelajaran hari ini bisa berjalan dengan lancar dan ilmu yang kita dapat bisa bermanfaat bagi kehidupan kita sehari-hari. Ya, simak video Ibu baik-baik dan catat hal-hal pentingnya pada buku catatan kalian ya. Selamat belajar Ananda semuanya. Nah, pada pembelajaran sebelumnya Ananda sudah belajar bukan? Mengenai nilai-nilai yang terkandung dalam sila keempat Pancasila. Nah, sila keempat Pancasila ini menjadi pedoman dalam menyelesaikan masalah yang menyangkut kepentingan bersama ya. Nah, sesuai dengan sila keempat Pancasila, penyelesaian masalah sebaiknya dilakukan secara musyawarah untuk mencapai mufakat. Setelah mufakat tercapai, semua peserta musyawarah harus menerima hasil keputusan dengan lapang dada. Nah, jadi setelah musyawarah dilakukan, hasil keputusan apapun yang sudah diputuskan itu harus kita terima dengan lapang dada ya. Nah, mereka harus melaksanakan keputusan dengan penuh tanggung jawab. Kita juga tidak boleh memaksakan kehendak kepada orang lain agar tidak terjadi konflik dan selalu mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi. Jadi, walaupun keinginan kita tidak menjadi hasil dari yang kita sepakati, kita tetap harus melaksanakan hasil kesepakatan dengan penuh tanggung jawab ya. Kita tidak boleh memaksakan kehendak sendiri agar orang lain menyetujui apa pendapat kita ya. Semua keputusan itu tentu harus diperoleh secara musyawarah, secara mufakat juga bersama orang lain ya. Nah, di sini Ibu punya cerita tentang Edo yang membawa oleh-oleh ikan bandeng. Nih, ikan bandeng ini merupakan ikan pangan yang terkenal di Asia Tenggara ya. Nah, ikan ini banyak dikenal orang sebagai ikan air tawar. Habitat asli ikan bandeng sebenarnya di laut, tetapi ikan ini dapat hidup di air tawar maupun di air payau. Nah, ikan bandeng asap merupakan salah satu oleh-oleh yang dapat ditemui di Sidoarjo, Jawa Timur. Banyak orang menyukai produk jenis ikan ini. Nah, dengarkan cerita Edo yang membawa oleh-oleh ikan bandeng asap dari Sidoarjo ya. Nah, Edo membawa oleh-oleh ikan bandeng asap dari Sidoarjo. Ia membawa satu ikan ke sekolah untuk dibagikan kepada temannya saat makan siang.
potongan ikan hanya cukup untuk 6 orang. Ya, saat makan siang tiba, selain sahabatnya, 3 orang temannya yang lain ikut bergabung. Semuanya ada sekitar 9 orang mengelilingi meja kantin. Edo bingung. Jadi, pada kasus cerita Edo ini, Edo membawa ikan bandeng hanya 1 ke sekolah yang dapat dibagi untuk 6 orang. Namun, ternyata yang bergabung mengelilingi meja kantin itu ada 9 orang. Nah, pada situasi ini, Edo bingung. Nah, di sini Ibu punya beberapa pertanyaan yang silahkan Ananda jawab pertanyaannya di buku catatan kalian ya. Yang pertama, apa yang harus dilakukan Edo saat ketiga teman lainnya datang? Coba, apakah Edo harus dengan keras menolak teman tersebut untuk bergabung? Nah, silahkan kalian tulis pendapat kalian pada buku catatan kalian ya. Pertanyaan kedua, apa yang harus dilakukan ketiga teman Edo saat tahu bahwa jumlah potongan ikan tidak cukup untuk semua orang? Coba, kira-kira yang harus dilakukan ketiga teman Edo itu bagaimana ya? Karena tahu ikannya hanya untuk 6 orang. Ya. Pertanyaan terakhir yakni apa yang sebaiknya dilakukan oleh Edo, Dayu, Beni, Udin, Siti, dan Lani agar semua mendapat bagian ikan yang sama? Coba, apakah teman-temannya juga ikut menolak sahabat yang baru datang? Atau justru menerimanya dan berbagi ikan menjadi 9 potong? Atau bagaimana menurut pendapat Ananda semuanya? Silahkan tuliskan jawabannya pada buku catatan kalian ya. Nah, Ananda juga dapat mencari contoh-contoh penerapan sila keempat pada kegiatan Ananda sehari-hari. Ibu beri contoh. Salah satu contoh penerapan sila keempat Pancasila pada kehidupan sehari-hari. Nih, pertama itu melakukan musyawarah untuk menentukan jadwal ronda di lingkungan. Nah, menentukan jadwal ronda di lingkungan juga merupakan salah satu penerapan sila keempat Pancasila loh, bahwa jadwal ronda pun harus dimusyawarahkan. Siapa yang jadwalnya hari Senin, Selasa, Rabu, nah semua itu bisa kita musyawarahkan. Nah, yang kedua contohnya mengikuti pemilihan umum, misalnya pemilihan presiden atau pemilihan kepala daerah. Nah, salah satu contoh yang paling dekat dengan kita adalah pemilihan ketua RT misalnya saja ya. Nah, itu dilakukan tentunya dengan cara musyawarah ya. Nah, contoh yang ketiga mengikuti pemilihan ketua kelas dengan tertib. Nah, ketua kelas juga biasanya dilakukan dengan musyawarah. Tentu harus tertib. Yang keempat, tidak memaksakan kehendak dalam suatu musyawarah yang diikuti. Nah, kita tidak lepas dari adanya musyawarah, baik menentukan jadwal, menentukan pemimpin, tapi harus dilakukan dengan tidak memaksakan kehendak sendiri ya. Nah, kita sudah belajar penerapan nilai-nilai sila keempat Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Jangan sampai Ananda tahu ilmunya, tapi tidak pernah diterapkan dalam kehidupan ya. Jangan pernah lagi berantem dengan adik, dengan kakak. Kan sudah tahu ilmunya, bahwa untuk menyelesaikan masalah itu sebaiknya kita menerapkan pedoman dari nilai-nilai sila Pancasila keempat, yakni dengan cara musyawarah. Jadi jangan pernah lagi berantem dengan kakak, dengan adik dengan alasan tidak ingin memaksakan kehendak sendiri. Itu tidak boleh ya. Coba musyawarahkan sebaiknya bagaimana, bagusnya seperti apa. Kalian kan sudah tahu ilmunya ya. Silahkan terapkan dalam kehidupan sehari-hari ya. Nah, itu anak pintar kalau bisa menerapkan ilmu yang didapat itu dalam kehidupan sehari-hari. Kita ke kegiatan selanjutnya, yakni Ananda akan mencari fakta
dan informasi penting dari teks laporan yang akan Ibu bacakan. Kalau pada pembelajaran sebelumnya Ananda sudah mendengarkan tentang rusa bawean, hari ini Ananda akan mendengarkan teks laporan yang berjudul jerapah. Siap mendengarkan? Tak lupa juga tugasnya seperti pada pembelajaran sebelumnya, yakni menuliskan ide pokok dan informasi penting dari mulai apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana ya. Nah, Ibu bacakan teks laporan yang berjudul jerapah. Jerapah merupakan hewan mamalia yang memiliki ciri khas. Keunikannya adalah tinggi tubuh jerapah dapat mencapai 6 meter dan panjang leher jerapah dapat mencapai 5,5 meter. Umumnya, tubuh jerapah jantan lebih tinggi dan lebih berat dari jerapah betina. Meskipun mempunyai tubuh yang tinggi dan besar, jerapah dapat berlari dengan cepat. Makanan jerapah berupa dedaunan. Jerapah tinggal di padang rumput yang luas dan terbuka. Jerapah hidup bersama dalam kelompok. Dalam satu kelompok biasanya terdapat 10 jerapah. Kelompok tersebut biasanya tidak memiliki pemimpin, sehingga seekor jerapah dapat meninggalkan kelompoknya dan bergabung dengan kelompok jerapah lainnya. Jerapah berkembang biak dengan cara melahirkan. Jerapah memiliki masa hamil yang cukup lama, yaitu 15 bulan. Induk jerapah biasanya menjauh dari kawanannya ketika akan melahirkan. Setelah lahir, induk jerapah akan mengasuh anak jerapah dan melindunginya dari hewan pemangsa. Nah, Ananda bisa ulangi sekali lagi teks yang Ibu bacakan, kemudian silahkan tulis faktanya atau ide pokoknya, serta tuliskan informasi penting. Dari mulai informasi apa, di mana, siapa, kapan, mengapa, dan bagaimana ya. Nah, alhamdulillah Ananda hari ini sudah belajar dengan sangat baik. Dari mulai menuliskan penerapan sila-sila keempat dalam kehidupan sehari-hari dari cerita kasus Edo, serta Ananda juga sudah menuliskan fakta, ide pokok, dan informasi penting dari teks laporan yang sudah Ibu bacakan. Tentu ilmu ini akan sangat bermanfaat bagi kita dalam kehidupan sehari-hari, bukan? Nah, apabila ada pertanyaan, silahkan sampaikan di kolom komentar dan catat hal-hal pentingnya pada buku catatan kalian ya. Nah, apabila mendapat kesulitan juga boleh bertanya ke orang tua kalian ya. Nah, cukup sekian pembelajaran hari ini dari Ibu. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Kita kembali esok hari pada pembelajaran selanjutnya, tentunya dengan kegiatan yang lebih seru lagi, dengan ilmu yang baru lagi. Nah, hari ini cukup sekian. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.